Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 1 semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah serta semangat belajarnya. Nah, di pelajaran kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-11, yang mana pada pertemuan yang lalu, pada pekan yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester. Alhamdulillah nilainya sudah bagus-bagus, tinggal nanti ditingkatkan lagi belajarnya. Nah, di pelajaran ke-11 ini kita akan belajar tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. Meneladani itu apa sih? Meneladani itu adalah bisa mencontoh, bisa menirukan. Meneladani bisa juga diartikan mencontoh setiap perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, mulai dari kehidupan sehari-harinya sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, merupakan teladan yang baik bagi kita semuanya. Sebagaimana syarat dari diterimanya suatu ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua yakni meneladani Nabi Muhammad atau mengikuti Nabi Muhammad, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi meneladani Muhammad merupakan sebuah kewajiban bagi kita agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan tindak tanduk manusia atau perbuatan manusia, supaya perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan baik. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Atau di hadis yang lain innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Di hadis yang lain juga berbunyi seperti itu. Sama-sama hadisnya derajatnya adalah sahih. Ini jelaskan yang artinya adalah sesungguhnya aku, yakni Rasulullah Muhammad SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam hadisnya nomor 381. Ya, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Misalkan ada pertanyaan, Rasulullah diutus untuk apa? Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak sebagai hamba Allah dan juga sebagai utusannya. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Kalau kita semuanya ini merupakan hamba Allah. Kalau Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Utusan Allah untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada manusia, yakni dengan menyampaikan syariat Islam. Nabi Muhammad itu maksum, artinya terjaga dari perbuatan dosa. Dimulai dari Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesyirikan atau menyembah berhala. Nabi Muhammad selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Nabi Muhammad itu diberi ucapan dengan maksum, artinya terjaga dari perbuatan dosa ataupun perbuatan yang tidak baik. Maksum itu artinya terjaga ya. Dan beliau, Nabi Muhammad, dijuluki Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad ini orangnya yang selalu berkata jujur, tidak pernah berkata bohong. Orang-orang
di sekitar Nabi Muhammad, baik ketika dia itu berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam berdagang, selalu percaya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya, dengan amanah ketika diberikan suatu kepercayaan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, yang artinya orang yang bisa dipercaya. Nah, Nabi Muhammad juga orang yang menyayangi kepada sesama. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, "Man la yarham la yurham." Ini juga nanti bisa dipraktekkan bagi kita semuanya. Karena judulnya kita adalah kewajiban meneladani Nabi Muhammad SAW. Man la yarham la yurham artinya barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2318. Oleh karena itu, adik-adik sekalian nanti harus menyayangi adik-adiknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, dan yang lain sebagainya. Kalau kepada yang lebih tua, kita harus bisa untuk menghormati. Kepada yang lebih muda ataupun kepada teman-teman kita harus bisa menyayanginya. Kepada siapapun, bahkan kepada hewan dan tumbuhan pun kita dianjurkan untuk menyayanginya. Dengan apa? Dengan menjaganya, dengan merawatnya, bisa seperti itu. Mala yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Dengan ingat ya, ini merupakan contoh dari Nabi Muhammad SAW untuk kita teladani, untuk kita contohkan. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Ustadz adalah bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini Nabi Muhammad mencontohkan lagi teladan dalam beribadah, bahwa Nabi Muhammad selalu mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya selalu dikerjakan dengan berjamaah. Kita harus bisa mencontohkan berjamaah, terkhusus kita itu lebih afdolnya berjamaah di masjid bagi ar-rijal. Kalau bagi an-nisa lebih utamanya sholat di rumah, bisa berjamaah dengan ummahnya, bundanya, atau ibunya, bisa seperti itu. Dan selalu melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Bahkan dijelaskan dalam suatu hadis, Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Aisyah, yakni istri dari Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kenapa engkau melaksanakan sampai seperti ini? Sholat sampai kakinya bengkak." Karena saking lamanya berdiri ketika sholat, ataupun saking lamanya melaksanakan sholat. Maka Rasulullah menjawab, "Apakah aku salah jika aku ini termasuk orang-orang yang bersyukur?" Maksudnya di sini Rasulullah melaksanakan ibadah kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga rajin berpuasa, puasa sunnah seperti Senin Kamis, puasa Daud, sehari berpuasa, sehingga yang merupakan juga puasa sunnah, terlebih lagi puasa Ramadan yang memang banyak keutamaan-keutamaannya yang sebentar lagi kita akan melaksanakan. Insya Allah tinggal sekitar 23 hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka disiapkan oleh adik-adik sekalian, nanti berusaha untuk melaksanakan puasa Ramadan, karena itu merupakan puasa wajib. Latihan dulu jika belum kuat. Tapi kalau misalkan sudah kuat sampai dari sahur sampai berbuka, Masya Allah itu sudah luar biasa. Maka ditingkatkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti apa? Seperti berzakat jika nanti sudah mempunyai kelebihan harta, bersedekah, berdakwah, serta jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini banyak macamnya.
Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar, itu merupakan jihad kita di jalan Allah. Belajar menuntut ilmu agama merupakan jihad di jalan Allah, karena kita memperjuangkan agama Allah. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, bersemangatlah di dalam menuntut ilmu. Seperti dijelaskan dalam hadis, man sholaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bukankah kita semuanya ingin masuk surga? Kalau ingin, maka kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik, ayo kita menghafal. Hafalan yang kita hafal hari ini insya Allah sedikit sekali. Apa itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qudwatuna. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qudwatuna. Artinya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kami. Coba dihafal nanti ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qudwatuna. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kami. Coba dihafal. Jika tidak bisa membaca di sini, bisa mendengarkan apa yang Ustaz ulang-ulang tadi atau bisa membaca di halaman 73. Di situ sudah ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwatuna. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kami. Dihafalkan, dikirim melalui voice note kepada Ustaz. Dihafal beserta artinya ya. Baik, itu saja tadi Ustaz untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya, yakni dengan meneladani Nabi Muhammad SAW baik dalam keseharian maupun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.